Assalamualaikum ya pecinta kopi. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada kalian semua para pecinta kopi. Kali ini ikuti saya rutinitas seperti biasa setiap pagi, yakni kasih makan ikan. Di sini kita pakai cacing sutra. Memang sering pakai cacing sutra di sini. Seperti itu. Yuk ikuti terus. Nah, kali ini kita kasih pakan ikan dengan cara ya ini kita cek tempat cacing sutranya. Jika masih ada, ya kayak seperti itu masih ada lah, itu masih ada dikit. Terus isiannya juga jantan-jantan. Tidak perlu kita tambah. Yang perlu kita tambah yang seperti inilah, itu kosong. Itu kita kasih. Ini pingu ribon. Betina-betinaan pingu ribon. Nah, kita kasih hand feeding dulu. Pada lahap-lahap toh. Alhamdulillah. Terus kita masukkan. Cantik-cantik, cakep-cakep. Sayang setupnya ini masih kurang. Setupannya sebenarnya backgroundnya hitam, ini pasti cakep. Lanjut, kita kasih pakan ikan ke sebelahnya. Ini sama juga, cuma ini betinaan normal. Betina pingu-pingu normal. Saya kasih jantan ribon biar enggak cepet-cepet beranak. Seperti itu. Habis kita hand feeding, lalu kita masukkan ke tempatnya. Seperti itu. Jadi di tempat kami kayak gitu cara kasih pakan ikannya. Di setiap medianya sudah ada tempat cacing sutranya, tinggal kita kasih saja. Nah, ini jantan-jantan BRTDE. Nah, kita hand feeding dulu. Habis itu kita masukkan. Nah, kalau jantan-jantan kasihnya dikit-dikit aja. Nah, ini udah menunggu. Yang redless sudah menunggu. Kita kasih jantan-jantan, jadi kita kasihnya secukupnya saja. Karena jantan-jantan tuh relatif dikit makannya. Oh, lahap sekali. Jangan lupa berdoa kawan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lahap sekali. Nah, redless, cakep-cakep ya jantan-jantan. Sayang dapat genetik redlessnya kurang jos. Tadi redlessnya tuh ekornya banyak sebagian yang kurang simetris deltanya. Nah, ini kita lanjut ke full gold betina. Betinaan full gold ini makannya banyak ini. Nah, ini saya kasih dikit dulu buat mancing. Kita tambah lagi. Biasanya pasti banyak itu makannya karena betina-betina semua. Nah, tidak lupa kita refreshing. Kita juga punya peliharaan glowfish dan koki ngebreed sendiri. Nah, tidak lupa kita cabut dulu pompanya biar enggak berhamburan cacing sutranya. Soalnya kalau pompanya nyala itu pasti nanti sebagian cacing kesedot-sedot. Nah, ini lahap sekali. Saya senang banget kalau kasih pakan ini. Karena sudah pasti beringas makannya, lahap sekali. Itu kurang itu sebetulnya, cuma ya karena memang kita hanya sekedar hobi aja untuk di glowfish dan koki, jadi ya kita kasih pakan secukupnya aja, enggak nafsu untuk pembesaran. Nah, itu tadi saya nyabut pompa akuarium yang di bawah untuk koki-koki yang babon-babon. Lah, ini dia. Yuk makan yuk, jangan lupa doa. Nah, ini ada rancu, ada ryukin, ada oranda. Ya, saya ngebreed koki ya dari sini, indukan-indukan ini. Kalau ada yang kejar-kejaran kita breed. Lanjut. Nah, ini
ke betina koi red ear. Kita kasih agak banyak karena betina-betina kita ajak main, akhirnya kita gitu, kita kecipik. Nah, cakep toh. Lanjut, kita kasih pakan induk BRTDE. Nah, BRTDE kita rata-rata dari induk ini. Nah, ada juga dari lain-lain, cuma dia udah mati yang induk BRTDE yang lain-lain. Nah, ini Black Musco. Sebagian udah laku, diambilin teman-teman. Tinggal berapa betina, itu satu jantan. Ini induk-induk. Lanjut, nah ini saya mau sharing. Jadi di tempat saya, buraya pun sudah makan cacing sutra tanpa dicacah ya teman-teman. Jadi nggak perlu dicacah sebetulnya, karena gapi itu walaupun dia buraya, walaupun cacingnya lebih besar daripada mulutnya, dia tuh bisa makan cacing sutra sedikit demi sedikit. Ya kayak apa ya, istilah di bahasa saya itu ditotoli gitu. Nah, ini remajaan. Ini juga makan cacing sutra ya, dari bayi, dari burayak. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu remajaan pingung, burayak pingung. Nah, kita lanjut kasih ke betina koi red ear yang tadi malam, yang bakatnya bagus-bagus, yang bakatnya istimewa. 2 bulan sudah mutasi ear full betina, padahal jarang betina 2 bulan mau keluar ear, itu jarang banget. Biasanya 3 bulan up baru mau muncul. Nah, kita lanjut kasih ke Tuxedo Koi Reborn. Nah, untuk media yang tidak ada wadah cacing sutranya, kita kasihnya itu secukupnya saja. Kira-kira langsung habis, nanti siang kasih lagi. Lanjut. Nah, kita lanjut ke media galon. Kita juga pelihara di galon. Nah, sama ada wadahnya juga. Pokoknya kalau ada wadah cacing sutra itu kita kasih, bisa kita perkirakan kira-kira besok pagi lagi itu udah habis, kita kasih lagi seperti itu. Melihat populasi, kepadatan di setiap media saja. Nah, itu kalau pas populasinya banyak ya kita kasih banyak. Nah, kita lanjut dari farm indoor ke outdoor sekarang. Semi outdoor sih ini hitungannya. Nah, itu masih ada atap, cuma kalau sore termasuk kena sinar matahari langsung kayak gitu. Nah, itu juga ada media di sana, semi outdoor juga. Awalnya itu tempat jemuran baju. Saya minta izin sama istri untuk buat farm lanjutan seperti itu. Nah, ini jantan-jantan koi red ear. Kita kasih dikit aja karena jantan-jantan. Lanjut kita kasih. Nah, ini makannya banyak nih. Black Musco. Di sebelahnya koi red ear ini ada Black Musco. Nah, ini makannya masya Allah, ini beringas sekali. Dikit, biasanya siang tuh udah habis. Jadi biasanya saya tambah karena makannya emang jujur banyak makannya. Nah, itu tadi masih ada, makanya saya lewati. Ini betina BRTDE yang masih masa pertumbuhan, sekitar usia 1 bulanan mungkin. Gak seberapa kelihatan ya karena ada pantulan dari cahaya outdoor. Nah, itu betina BRTDE. Kita lanjutkan.
ke mana ini, ke sini. Ini ada betina koi red ear, remaja-remajaan. Kita kasih agak banyak karena dia betina. Terus apalagi memang kalau di outdoor itu memang senantiasa makan banyak sih ikan itu. Ikan gapi itu makannya bisa banyak kalau di semi outdoor. Masya Allah, lapar sekali itu nampaknya. Kita lanjut ke full gold betina. Kita kasih ke wadahnya. Nah, kayaknya kita tambah itu karena populasinya emang termasuk banyak, agak padat, jadi kita tambah pakannya. Nah, itu besok sudah habis itu pasti habis, perkiraan sudah habis remaja-remaja full gold betina. Kita lanjut ke PRTDE, jantan-jantan cakep PRTDE. Oh mantap, remaja-remaja usia 1,5 bulan mau ke 2 bulan. Kita kasih secukupnya saja karena jantan-jantan. Enggak, sebetulnya memang jantan-jantan di gapi itu enggak terlalu butuh benar-benar kayak sering kenyang gitu, enggak terlalu sih. Yang penting kita pantau, kasih makan secukupnya, enggak perlu terlalu kenyang. Nah, kalau betina beda lagi, emang kayak dia lebih bagus banyak makannya. Nah, ini saya lihatkan farm saya yang memang media atau tempatnya itu relatif sempit, kecil, jadi ya kita cukupkan untuk peliharaan ikan gapi kesayangan kita. Nah, itu tadi Black Moscow, usia 1 bulanan mungkin. Nah, itu. Nah, ini memang saya sendiri kameramennya, jadi ya mohon maaf kalau kadang kurang tepat kasih angle kameranya, karena sambil lihat ikan, sambil pegang kamera, sambil ngasih makan. Nah, gitu. Ini juga Black Moscow. Nah, kita lanjut ke ini betina-betina apa ini. Nah, ini Black Moscow jantan yang saya anggap reject karena muncul warna-warna kayak hijau atau biru gitu. Jadi makanya saya pisahkan. Biasanya saya kasih makan ikan lele. Saya pelihara ikan lele juga. Ya untuk untuk pakan lele aja, otomatis yang reject gitu. Begitulah ini betina-betina PRTDE. Udah besar-besar, mantep. Lanjut kita kasih makan betina mana ya. Ini kita kasih PRTDE koi ini kalau tidak salah. Oh iya, ini PRTDE koi. Udah sortiran, kepalanya udah merah-merah, tinggal nunggu gede aja. PRTDE koi. Oh iya, sekalian saya sharing ya. Jadi media saya ketika di semi outdoor itu relatif benar-benar kotor bisa dibilang. Karena memang kayaknya ikan-ikan itu kalau di semi outdoor itu relatif sehat-sehat. Nah, ini kolam lele DIY dari Bokulkas. Ya, itu rejekan saya, ketika ada reject saya masukkan ke sana. Nah, ini kita lanjut ke farm yang tadi yang di jemuran itu. Awalnya ini buat jemuran. Nah, akhirnya saya buat mini farm lanjutan untuk pembesaran buraya di Alfamni Gapi. Gitu. Ada yang pakai bak, ada yang pakai baskom hijau itu, liter box. Gitu. Kita lanjut ke sini dulu.
Kita kasih pakan red lace ini kalau nggak salah, red lace usia 1 bulanan lah ini perkiraan. Oh iya, saya lanjutkan tadi ya cerita soal farm di semi outdoor. Beda banget dengan di indoor. Nah ini buraya nggak saya sifon ini, tapi kotorannya bagus ya, dia ngadep di bawah, terus mudah juga dibersihkan. Kalau disifon itu sangat mudah dan relatif sehat-sehat ikannya di outdoor itu, karena mungkin terbentuk ekosistem air itu yang bagus buat ikan. Makanya ikan tuh walaupun padat pun juga sehat-sehat ikannya, terus terang saja ya, makanya memang bisa dibilang untuk pelihara gapi itu kayaknya memang paling ideal ketika kita farmnya itu semi outdoor. Outdoor juga bagus, nggak semi atau full outdoor juga bagus, tapi rawannya di suhu air. Kalau terlalu outdoor kita butuh kolam yang lebar. Kalau kita media seperti ini, kita harusnya semi outdoor biar sinar matahari kena 1 jam 2 jam, tapi nggak sampai panas airnya, nggak sampai hangat gitu. Jadi ikannya sehat, airnya juga terbentuk ekosistem yang sangat baik dan sangat menyehatkan untuk ikan. Ini kita lanjut kasih pakan ikan apa itu? Yang tadi jenis topaz kalau tidak salah. Nah ini jenis BRTD koi, belum sortiran ini, masih kecil-kecil. Saya sortir tuh kalau memang apa ya, yang paling penting nggak sampai jantan betina itu kejar-kejaran gitulah. Kalau ingin kejar kualitas kayak gitu, biar nanti jantan jelek nggak nikung betina yang bagus atau sebaliknya kayak gitu. Nah kita lanjut ke farm yang satunya, yang saya bilang tadi di jemuran. Nah di sini saya paling suka, paling semangat kasih pakan ikan, karena ikannya juga cakep-cakep, cantik-cantik. Terus ketika di hand feeding tuh, nah itu sangat semangat jadinya kasih pakan, karena ikannya ya kayak gitu kan, loh lahap banget, lahap. Kita taruh ke medianya. Lanjut Itu ada moli juga, makannya banyak moli, jadi ya kita kasih yang banyak. Kita lanjut ke ini betina HP Blue. Oh kan kotor banget. Nah kita lanjut albino koi red ear. Nah ini juga ya termasuk kotor kan, loh tapi ikannya bisa dilihat sehat-sehat kan, aktif sehat-sehat, pakannya full casut, jadi relatif cepet gede ikannya. Nah ini juga albino koi red ear, ini yang bawah. Kalau yang atas tadi yang lumayan berbakat, mau mutasi agak cepetan. Kalau yang bawah ini lama. Nah ini yang atas tadi, nah, beberapa sudah mulai mutasi, entah itu cuma separuh atau kanan doang atau kiri doang, kadang kayak gitu. Oh itu kan udah bermutasi. Lah kalau yang bawah ini kebanyakan masih polos atau baru-baru muncul lah gitu, lama mutasinya. Nah ini moli buraya pun sudah langsung makan cacing sutra, apalagi moli itu makannya benar-benar banyak, jadi ya cocok banget kalau kasih cacing sutra, makan ready terus. Nah ini kita ke betina BRTDE lagi. Betina BRTDE lahap makannya. Lanjut kita kasih pakan ke HB Blue.
betina Happy Blue. Nah, ini makannya juga banyak ini karena udah besar-besar, terus populasinya padat. Nah, ini kita lanjut ke Masya Allah, ke Taksidukai Ribbon. Ini berayak-berayakannya, makanya banyak itu. Nah, ini saya tambah nih, makanya banyak banget karena termasuk bisa dilihat kan, di hand feeding tuh kayak gitu, kemeruyak. Kemeruyak. Nah, ini saya sepilkan PRTDI kesayangan saya yang platinumnya udah pada full. Yuk makan-makan yuk. Semangat sekali saya ketika kasih makan ini PRTDI. Nah, platinumnya full. Bagus. Nanti di lain kesempatan kita spilkan ikannya satu persatu pakai soliter biar lebih jelas. Nah, kan platinumnya mantap, cakep. Mantap. Mungkin cukup itu saja pertemuan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ramaikan di kolom komentar, sharing berbagi pengalaman pemeliharaan ikan gupi. Bagaimana pemeliharaan ikan gupi di tempat kalian? Kalau di tempat kami Alfamdika ya seperti itu. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.